Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai mana kita? 66. Tambahan sedikit yang halaman 63. Asani wasalasuna min syu'abil iman al-ifa'u bil uqud. Cabang-cabang keimanan yang ke-32 al-ifa'u bil uqud. Memenuhi al-uqud, perjanjian. Jadi masuk dalam al-uqud yadkhulu fiha allati bainahu wa bainallahi wa huwa al-qiyamu bi ibadatillah mukhlishan lahuddin. Jadi perjanjian yang dimaksudkan bukan hanya sekedar perjanjian antara manusia dengan manusia, tapi masuk di dalam perjanjian tersebut perjanjian antara seseorang dengan Allah, yaitu dia al-qiyam bi ibadatillah, melakukan ibadah pada Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama tersebut hanya untuk Allah. Dan yang kedua walati bainahu wa baina al-ibad minal muamalati wa nahwiha. Dan yang kedua al-uqud antara seorang hamba dengan hamba-hamba Allah dari muamalah. Itu al-uqud, al-ifa'u bil uqud. Ulangi sedikit halaman 65. Ulangi dari awal lagi. Asalisu wasalasuna min syu'abil iman. Yang ke-33 dari cabang-cabang keimanan. Ta'didu ni'amillahi azza wa jalla wa ma yajibu min syukriha. Menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah dan segala sesuatu yang wajib untuk mensyukurinya. Apa itu syukur, Mas? Syukur adalah selama ini enggak bersyukur. Menerima apa? Bersyukur. Mas Frendi, syukur. Syukur Mas Frendi. Yang apa? Ya, terus? Ya itu. Al-i'tiraf, mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah. Wasana wa 'alaiha, memuji atas nikmat-nikmat tersebut dengan lisan alhamdulillah. Wa sarfu li ta'atil mun'im, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati yang memberi nikmat. Itu syukur. Liqauli ta'ala qul alhamdulillah, karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah wahai Muhammad, katakanlah alhamdulillah. Segala pujian disertai pengagungan semuanya adalah milik Allah. Banyakkan alif itu alhamdulillah. Wa qauli ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar yang kita terima, yang kadang tidak kita sadari, adalah nikmat keamanan. Jadi dari lahir sampai hari ini, alhamdulillah kita hidup di negara yang aman. Nikmatul amni la yusbihuhu nikmatun ghaira nikmatil iman. Nikmat keamanan itu tidak ada suatu kenikmatan yang menyerupainya kecuali nikmat keimanan. Setelah nikmat
keimanan. Kita hidup di negara yang aman, alhamdulillah. Wa qauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahandits. Dan adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu fahandits, maka utarakanlah, ucapkanlah. Wa qauli ta'ala fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian li kepada aku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuriku. Wa ghairi dzalika mimma manna Allah ta'ala ala ibadihi wa dzakkarahum biha fi kitabih. Dan dalil-dalil yang lain dari segala sesuatu yang Allah telah mengkaruniakan ala ibadihi atas hamba-hambanya, wa dzakkarahum, dan Allah mengingatkan hamba-hambanya biha dengan nikmat-nikmat tersebut fi kitabih, dalam kitabnya. Wali hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu fi sahihil Bukhari, dan juga dengan sandaran hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari. Qala kana Rasulullah alaihi salatu wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam, idza akhadha matja'ahu minal laili, jika beliau mengambil tempat berbaringnya di malam hari, qala bismika amutu wa ahya, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istaiqadha qala, dan jika bangun dari tidur beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyani, yang telah menghidupkan aku, ba'dama amatani, setelah dia mematikan aku, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah an-nusyur, pengumpulan. Kalau doa pakai baju hafal Mas Frendi? Doa pakai baju? Bismillah toh, masa ngono? Mas Aris? Loh, Mas Alvin? Wah, iki lho, nek sampeyan dinanggo baju apa iki? Iya mirip, cuma diganti fi'ile. Ya. Warasakonihi min. Lho masa ora hafal? Coba doa setelah makan piye? Ya sing hafal sing ndi? Alhamdulillah. Terus beri wala. Kalau cukup mengucapkan alhamdulillah, boleh apa enggak setelah makan dan minum? Dalile? Ngomong nganggo dalil no, boleh enggak? Oh, Ustaz Fulan membolehkan. Apa dalilnya Mas Aris? Setelah makan atau minum mengucapkan alhamdulillah. Kok ngomong boleh loh. Antum boleh apa enggak? Lupa dalilnya. Mas Zaki. Innallaha la yardu 'anil abdi ayakul aklatan aw yashrabu syurbatan fa yaqulu alhamdulillah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah ridha dari seorang hamba yang memakan suatu makanan atau minum suatu minuman kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau bukan kita yang mengamalkan doa-doa tersebut, masa mereka? Wa hadisi Suhaib radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua urusannya itu khair. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak didapatkan pada seorang pun kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika kesenangan menimpa dia, syakara, maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka syukur itu adalah baik baginya. Kenapa khairan? Khobar kana isimnya, terus takdiruhu kembali ke Fakanal mu'min khairan lahu. Ya Allah. Kembali ke syukur. Fakana syukru khairan lahu. Kan nah. Fakana asyukru. Domir.
In asabatu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila kesusahan menimpa dia, sabara, dia bersabar, fakana, maka sabar tersebut baik baginya. Sudah sering diulangi, sabar itu ada 3. Sabar ketika sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat-maksiat Allah. Yang terakhir, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Dan nomor 1 dan 2 itu lebih afdal daripada yang nomor 3. Sabar untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan itu lebih afdal daripada bersabar menerima takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Paham ya? Insyaallah. Kemudian seafdal-afdalnya ketaatan, seafdal-afdalnya kesabaran dalam ketaatan yaitu asyam, melakukan puasa. Wa bihi qala al-Baihaqi qala ana al-Hafidz Abu Abdullah qala ansyadani Abu Abdullah ibni Abi Dhul qala ansyada Abu al-Hasan al-Kindi al-Qadhi. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am. Jika engkau mendapatkan suatu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa innal ma'asi, karena sesungguhnya maksiat-maksiat tuzilu an-ni'am, akan menghilangkan nikmat-nikmat. Qala akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Al-Husain ibnu Yusuf Al-Qaswini qala sami'tu Abu Bakrin Ahmad ibn Ishaq qala sami'tu Al-Junaid qala sami'tu As-Sari yaqulu asyukru nikmatun wa syukru 'ala ni'ami nikmatun ila an la yatanaha asyukru ila qararin. Terjemahkan Mas Alvin. Ila alla yatanaha asyukru ila qararin, sampai tidak ada ujungnya bersyukur itu. Wa qad qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi awalil kitab Ar-Risalah. Alhamdulillah alladzi la yu'adda syukru nikmatin min ni'amihi illa bi nikmatin minhu. Tujibu ala muaddi dzalika asyukra. Ganti Mas Haris iki sing nerjemahno. Ayo sabare suwe to. Sik mengisor kok tambah susah meneh iki. Wah. Sapa iki nggo sik maca iki sing nerjemahno. Jarine Syafi'i ya kon omongan Imam Syafi'i kok bingung. Bahasane susah. Ikan artine wis ngerti kabeh, cuma lek nerjemahno angel. Waqad qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi awal kitab Ar-Risalah. Alhamdulillahilladzi la yu'addi syukru nikmatin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi dzalika asyukra. Segala puji yang disertai pengagungan adalah milik Allah. Alladzi la yu'adda syukru nikmatin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu, yang tidak mungkin menunaikan untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmatnya dari nikmat-nikmatnya kecuali dengan nikmat darinya. Ya, paham ya? Seorang manusia bisa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu adalah kenikmatan darinya. Tujibu ala muaddi dzalika syukur, yang melazimkan untuk menunaikan rasa syukur tersebut. Nulis diwaca dhewe, diartekno dhewe. Nek isih bingung takok liyane. Kebawahnya dibaca apa ndak iki? Sama sing anggap maca. Dilewati. Kemudian yang paling bawah wa akhbarana min ghairi riwayatil Baihaqi jama'atun baitaini faqat. Dan telah memberitahukan kepada kami dari selain riwayat Imam Baihaqi sekelompok ahlul ilmi dengan 2 bait saja. Idza kana syukri nikmatallahi. Yang halaman 68 paling atas. Halaman 68. Idza kana syukri nikmatallahi nikmatan alayya lahu fi misliha
yajibu asyukru. Fama liya utrun ghairu anni muqassirun wa utri ikrari bi an laisa li utrun. Jika rasa syukurku kepada syukurku atas nikmat Allah adalah satu nikmat, maka bagi Allah, untuk Allah, fi mithliya yajib syukru. Dalam semisal nikmat Allah, wajib untuk mensyukurinya. Fama liya udrun ghairu anni muqassirun, maka aku tidak memiliki udzur kecuali aku hanya seorang yang muqassir, meremehkan. Wa uthri ikrari, dan udzurku adalah penetapanku, pengakuanku, dan udzurku adalah pengakuanku bi an laisa li udrun, bahwasanya sebenarnya aku tidak memiliki udzur. Lagi mau coba ngene wis bingung. Ya. Ayo, ini orang-orang lama iki. Tahun-tahun awal yang di atasnya itu. Kemudian ar-rabi wa salasuna min syu'abil iman. Yang ke-34 dari cabang-cabang keimanan. Hifdzul lisani amma la yuhtaju ilaihi, menjaga lisan dari segala sesuatu yang tidak dibutuhkan. Menjaga lisan dari segala sesuatu yang tidak dibutuhkan. Wa yadkhulu fihi al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal fuhsyu. Al-Qur'an wa sunnah mashhunani bidzalika. Masuk di dalamnya menjaga lisan adalah menjaga lisan dari al-kadhib, berdusta. Wal ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka fi ma yakrahu, penyebutan saudaramu pada sesuatu yang perkara yang dia tidak menyukainya. Wan namimah. Apa namimah? Adu domba. Apa itu adu domba? Yang dinukilkan ini benar apa enggak? Yang dinukilkan. Maksudnya omongan yang dinukilkan ke orang lain ini sesuai yang diucapkan temannya gimana, Pak? Ada unsur dustanya apa enggak? Omongannya jujur, sesuai yang disampaikan temannya yang satu. Cuma dia menukilkan dengan tujuan merusak. Jadi namimah itu naklul kalam ala wajhil ifsad. Naklul kalam ala wajhil ifsad, menukilkan omongan dengan tujuan untuk merusak. Wal fuhsh, kekejian. Al-Qur'an wa sunnah mashhunani bidzalika, karena Al-Qur'an dan sunnah penuh terisi dengan perkara-perkara yang demikian itu, larangan melakukan perkara-perkara tersebut. Faqauli ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, was-shadiqina was-shadiqati, dan orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki, was-shadiqati, dan orang-orang yang jujur dari kalangan perempuan. Wa qauli ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dengan hatinya, mengimani 6 rukun iman. Ittaqullaha, kalian itu bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Wa qauli ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, wala taqfu, dan janganlah kalian takfu, mengikuti ma laysa laka bihi ilmun, pada suatu perkara yang engkau tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan ditanyakan. Apalagi zaman sekarang setiap kali ada berita langsung share. Kalau di kantor polisi apa bahasanya? Saring dulu sebelum sharing. Gitu. Saring dulu sebelum sharing. Wa qauli ta'ala faman atlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi ja'ah.
Dan siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang mendustakan Allah wa kadzdzaba bisidqi dan mendustakan as-sidq, kebenaran yang dikuatkan dengan penjelasan-penjelasan idza'ah ketika datang kepada dia. Wa qaulihi ta'ala walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan seseorang yang datang dengan sidq wa saddaqa bihi dan dia membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wa qaulihi ta'ala innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang yaftarun, mengada-adakan atas nama Allah, al-kadziba, sebuah kedustaan, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Wali hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihaini. Dan hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab as-sahihaini, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yasduku, dia akan senantiasa jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia ditulis di sisi Allah siddiqan, seorang yang jujur. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu menghantarkan kepada al-fujur, kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran, sesungguhnya kefajiran itu mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yakdzibu, dia senantiasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia ditulis di sisi Allah seorang pendusta. Wa hadits Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim. Dan hadisnya Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahu al-jannah. Siapa saja yang menanggung, menjamin bagiku sesuatu yang ada di antara lihyaihi, di antara dua jenggot. Berarti apa? Lihyah. Bukan diterjemahkan jenggot sama kumis. Seperti doaul bainal adzaini la yurad. Doa di antara dua adzan tidak ditolak. Lihatnya di Sahih Bukhari. Nah, itu taliknya lam yarwihi muslimun kama dzakara al-muallif. Pening amalan. Untungnya muhakiknya. Foto nomor 1. Lam yarwihi muslimun kama dzakara al-muallif. 2 rahang. Antara kumis dan jenggot. Setahu saya yang itu antara kumis dan jenggot. Allah alam. Siapa yang menjamin bagiku di antara ma baina lihyaihi, yakni menjaga lisannya, jadi lihyanya ini bisa diperselisihkan. Wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang di antara kedua fakhidaihi, pahanya, atman lahu al-jannah, maka aku menjaminnya surga untuknya. Halaman 69, footnote nomor 2. Man yatmanu ad-dhaman bimana al-wafa bitarkil maksiyah. Ad-dhaman bimana al-wafa bitarkil maksiyah. Wafa, memenuhi, bitarkil maksiyah, dengan meninggalkan maksiat. Fa'atlaqa wa urida fa'utlika, maka dimutlakkan, wa urida lasimuhu, dan yang diinginkan adalah kelasimannya. Wa huwa ada'ul haq alladzi alaihi, dan dia itu adalah menunaikan hak yang wajib atasnya. Qala fil fatah wal makna, dan maknanya man addal al haqqa alladzi ala lisanihi minan nutqi bima yajibu alaihi. Maknanya adalah siapa saja yang menunaikan hak atas lisannya berupa ucapan
yang wajib diucapkan, awis samat amma la yaknihi, ataupun diam dari sesuatu perkara yang tidak perlu. Wa adda al-haqqa alladzi ala farjihi, dan menunaikan hak yang ada pada kemaluannya min wat'ihi fil halal, dari menempatkan kemaluannya tersebut pada perkara-perkara yang halal. Wa kafiha ani al-haram, wa kafihi anil haram, dan menjaga kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi lisannya itu dijaga untuk perkara-perkara yang wajib dan diam dari perkara-perkara yang tidak diperlukan. Kemudian kemaluannya dia letakkan pada yang dihalalkan oleh syariat dan menjauhkan diri dari yang diharamkan. Wa hadits Abi Shuraih al-Khuzai fihi aidan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tadi yang di atasnya itu ada catatan kaki nomor 1. Lam yarwihi muslimun kama dzakara al-muallif rahimahullah. Imam Muslim tidak meriwayatkannya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Tadi kan disebutkan Sahih Muslim, tapi Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Wa inna ma huwa minnya kebanyakan. Wa inna ma huwa min riwayatil Bukhari man yatmanu li ma baina lihyaihi, itu adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ar-Raqaq, babu hifdzil lisan min hadisi Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dari hadisnya Sahal ibnu Sa'ad, sahabatnya benar, cuma Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Kemudian yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mu'alif menyebutkan wa hadis Abu Shuraih al-Khuzai fi Sahih Muslim. Nah, ini juga salah, juga kekurangan, kurang. Aqulu lam yarwihi muslimun faqat. Aku katakan pentahqiq Imam tidak diriwayatkan Imam Muslim saja. Kama dzakara al-muallif rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan penulis rahimahullah. Wa inna ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, dan bahwasanya Imam Bukhari dan Muslim keduanya telah meriwayatkannya dari hadisnya Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu, rawahul Bukhari fil adab, bab man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Firraqaq babu hifdzil lisan, bab menjaga lisan. Dan Imam Muslim dalam Al-Iman, bab al-khasu ala ikramil jar wa dhaif, dorongan untuk memuliakan tamu dan memuliakan tetangga dan tamu. Dan Ahmad wa rawahu al-Bukhari wal Muslim fi sahihihima. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya. Aidan min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi dari sahabat Abu Hurairah insyaallah. Itu wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia diam, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Masih ada yang ingat khairan? Falyakul khairan. Apa khair? Pernah sampaikan dulu Mas Alvin Al-Barokah. Sudah. Saya menyampaikan murid itu. Mas Aris sudah pernah? Oh pernah kono kok. Iki ngomong urung iya ta. Lali padha wae. Al-Qur'an An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Insyaallah itu tidak ada kebaikan pada banyakan dari bisi-bisi mereka kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan kepada kebaikan atau memperbaiki di antara manusia. Wallahu taala alam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.